Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang cara jadi konten kreator. Nah, ini mungkin kali ini sharingnya agak sedikit berbeda ya, tentang gimana caranya bisa jadi konten kreator, karena sekarang kan lagi rame juga orang-orang jadi konten kreator gitu ya. Saya sendiri pun juga jadi podcaster di sini. Salah satu jadi konten kreator juga. Nah, ini yang mau saya sharingkan ke kamu dari sudut pandang saya. Gimana cara jadi konten kreator. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar saya yang namanya Productivity Hacks. Gimana meningkatkan produktivitasmu 10 kali lipat untuk kamu yang usia 20-an tahun ya. Kamu bisa join secara gratis ya, namun slotnya terbatas di hari Minggu 30 Oktober jam setengah 8 sampai setengah 9 malam WIB. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Join sekarang juga karena slotnya terbatas. Oke, mari kita bahas tentang gimana sih cara menjadi konten kreator. Ini saya menjawab pertanyaan dari Nurgina. Ya, dia bertanya seperti ini. Kak, saya ingin menjadi konten kreator yang membahas tentang self-development. Tapi saya masih bingung bagaimana mencari ide kontennya dan memulainya. Oke. Nah, jadi kalau mengutip kata Raditya Dika gitu ya, dalam membuat konten, Raditya Dika tuh konteksnya stand up comedy ya. Jadi apa yang di-sharingkan itu adalah apa yang kamu resahkan. Jadi kamu punya keresahan apa, kegelisahan apa, itulah konten yang kamu buat ya. Dan kurang lebih itu yang saya lakukan dalam podcast ini. Kalau kamu dengerin di bagian awal-awal ya, itu saya ngebahas lah keresahan-keresahan dalam diri saya. Tentang bagaimana saya mengatasi emosi saya yang naik turun, gimana saya mencapai goal saya, gimana saya menghadapi tantangan yang ada. Kalau kamu perhatikan di podcast pengembangan diri ini, itu yang saya lakukan gitu ya. Saya sharing apa keresahan saya, pengalaman saya, sehingga banyak orang yang bisa belajar dari sana. Jadi gimana cara cari idenya, yaitu adalah dengan cari dalam dirimu ya, keresahan dalam dirimu. Nah, atau yang kedua, itu kan tadi kan dari internal ya, dalam diri. Atau yang kedua, itu dari eksternal, yaitu dari orang lain. Kamu bisa ngelihat atau ngebaca pertanyaan orang lain, terus kamu bahas aja menjadi kontenmu. Kayak misalnya contoh saat ini saya ngebahas pertanyaan kamu tentang jadi konten kreator, ya udah, saya sharingkan juga caranya seperti apa berdasarkan sudut pandang saya. Ya. Nah, saya cukup banyak gitu ya mendapatkan pertanyaan yang masuk via email, masuk via Instagram, bahkan konten pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab di podcast itu sama tim saya udah diatur 3 kali seminggu, itu udah sampai kalau nggak salah bulan Oktober 2023 gitu. Jadi saya kalau dalam bikin konten nggak usah banyak mikir mau sharing apa, paling ya udah tinggal lihat aja gitu. Apa yang ditanyakan orang, tim saya masukin dalam jadwal, ya udah saya langsung bahas aja apa yang sudah terjadwalkan. Ya. Nah, terus pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya kita belum dapat banyak pertanyaan atau belum ada yang nanya sama saya. Nah, kalau misalnya belum ada yang nanya sama kamu tadi ya, kamu bisa cari dalam dirimu, keresahan dalam dirimu, atau kamu bisa sharing apa yang kamu pelajari juga. Atau yang kedua, kamu cari pertanyaan-pertanyaan yang ada di internet. Ya. Jadi kamu misalnya masuk ke YouTube ya, terus ngelihat konten YouTube-nya siapa gitu, terus lihat di kolom komentar ada yang bertanya, kamu bahas gitu. Atau misalnya kamu bisa juga ke Google gitu ya, ke forum-forum, misalnya ke Quora, itu kan kayak tempat untuk tanya jawab di sana. Nah, kamu bisa ngelihat juga pertanyaan apa sih yang sering dibahas di sana? Pertanyaan apa sih yang sering ditanyakan di sana? Terus ya udah, kamu bisa bahas pertanyaan tersebut di platform kamu, di kontenmu. Nah, jadi itu cara kalau versi saya ya, bagaimana mencari ide dan memulainya. Jadi cari dalam diri atau cari dari luar diri kita, terus kamu bikin kontennya. Nah, terus mau bikinnya di mana? Nah, ini tergantung kamu sukanya di mana gitu. Ada yang suka bikin carousel, bikin tulisan, ya udah, buatlah misalnya berkaryalah di Instagram. Kamu seneng bikin video, buatlah YouTube. Kamu seneng audio only experience seperti podcast ini, meskipun podcast juga bisa video ya sekarang di Spotify, ya buatlah podcast disesuaikan sama apa yang kamu suka gitu.
Dan kalau saya pribadi, saya sukanya audio experience seperti podcast seperti ini karena bisa didengar sambil kamu beraktivitas, sambil di perjalanan, sambil kerja, dan lain-lainnya. Maka dari itu saya bikin podcast. Dan saya sendiri juga suka dengar podcast ketika di perjalanan, ketika lagi doing something, dan itu yang ngebuat ya udah saya bikin podcast. Dan kamu nggak harus bikin podcast, disesuaikan aja sama yang kamu suka caranya seperti apa, tapi mulailah berkarya, mulailah jadi content creator ya, karena sekarang ini peluang jadi content creator sangatlah besar. Ini akan ngebantu kamu branding dalam dirimu sehingga kamu lebih banyak dikenal banyak orang dan akhirnya akan berdampak pada peluang-peluang yang bisa kamu dapatkan, dan at the end of the day tidak menutup kemungkinan kamu akan bisa mendapatkan lebih banyak uang ya. Jadi mulai berkarya ya. Jadi itu jawaban saya untuk Nurgina dalam gimana cara mencari ide dan memulai jadi content creator. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.